Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kalian baik kan? Jadi kalian harus tetap baik ya. Karena kehidupan kita yang baik itu dimulai dari keadaan diri kita yang baik. Oke, bagi kalian yang baik jangan lupa klik subscribe dan juga klik tulisan like di channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan saya pribadi bisa lebih semangat untuk mengupload hal-hal yang positif di channel ini. Oke, seperti biasanya saya Dewi Putriani kali ini akan membahas lagi tentang salah satu bagian dari manusia. Kalau kemarin kita membahas tentang emosi, kali ini kita akan membahas bagian lain, yaitu tentang kepribadian manusia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe kepribadian manusia dari kacamata psikologi. Oke, langsung saja. Mungkin bagi kalian yang sedang menonton channel ini sudah tahu mungkin apa itu kepribadian, dan juga mungkin sebagian lagi ada yang belum tahu tentang definisi kepribadian itu. Jadi nanti untuk menyamakan persepsi kita, menyamakan pandangan kita, saya akan menampilkan sebuah definisi yang saya ambil dari Wikipedia. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui bersama bahwa setiap manusia itu ketika lahir ke dunia dilengkapi dan dibekali dengan kepribadiannya masing-masing. Jadi setiap manusia itu kepribadiannya berbeda-beda, tidak akan pernah sama satu dengan yang lainnya. Itulah mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang unik, karena ya keberbedaannya itu mulai dari kepribadian dan lain sebagainya. Jadi untuk kita semua yang mungkin merasa berbeda dari yang lainnya, dari teman kita merasa lebih mungkin mereka lebih baik sedangkan kita kurang baik. Mulai sekarang mari kita belajar memahamkan diri kita bahwa memang manusia pada hakikatnya itu diciptakan dengan keperbedaannya, dan keperbedaan itulah yang membuat manusia unik, membuat manusia dikenal dan menjadikan kita itu sebagai diri kita sendiri. Jadi jangan pernah mungkin iri dan sebagainya terhadap apa yang dimiliki orang lain. Jadi kita sebenarnya juga punya cuma mungkin kita kurang mengolahnya, kita kurang mengeluarkannya. Jadi apapun itu kepribadian kalian, mulai saat ini jangan pernah merasa berbeda atau merasa minder karena keberbedaan itu. Karena hakikatnya manusia itu diciptakan dengan keberbedaannya. Di sini definisi kepribadian itu diartikan sebagai keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Jadi secara garis besarnya kepribadian itu adalah apa yang kita tunjukkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini ketika kita bersosialisasi di lingkungan kita. Jadi apa yang kita nampakkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itulah ciri kepribadian kita. Dan biasanya manusia itu dikenal atau kita dikenal itu karena kepribadian kita. Yang membuat orang ingat dengan kita biasanya itu adalah kepribadian kita. Maka dari itu marilah mulai saat ini kita belajar menjadi pribadi yang baik. Karena dengan kepribadian yang baik, orang akan mengingat kita, dan mungkin kita juga bisa menularkan hal-hal yang baik juga. Jadi ternyata kepribadian ini seiring berjalannya waktu bisa berubah. Jadi karena proses kehidupan manusia yang dinamis, akhirnya kepribadian itu bisa berubah. Jadi jangan khawatir ketika nanti kita merasa mempunyai kepribadian yang kurang baik, itu bisa kita rubah dengan menjadi lebih baik dengan proses berjalannya waktu. Oke. Sebenarnya ada banyak sekali tipe-tipe kepribadian manusia yang sudah berkembang saat ini, mungkin ada ratusan.
tapi kali ini kita akan membahas hanya 4 saja. Jadi di awal munculnya teori kepribadian ini, yang muncul pertama kali ini adalah tipe 4 kepribadian ini. Jadi tipe 4 kepribadian itu ada melankolis, sanguin, koleris, dan juga flegmatis. Untuk penjelasannya dari masing-masing tipe kepribadian ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi ini dia tipe pertama yang akan kita bahas adalah tipe melankolis. Nah, ciri-ciri tipe orang yang melankolis ini biasanya pembawaannya mereka itu serius dan juga tekun. Jadi jarang bercandanya. Mereka melakukan apapun dengan serius dan juga tekun. Kemudian si melankolis ini juga rasa cinta sayang kepada keluarganya dan orang-orang terdekatnya ini bagus sekali. Dia juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dia akan dengan ringan tangan menolong terhadap orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dia. Ini si melankolis. Kemudian ciri selanjutnya dari tipe ini, dia adalah tipe orang yang detail dan rinci dalam merencanakan segala sesuatu. Jadi semuanya oleh si melankolis ini, apapun yang akan dia kerjakan, apapun yang dia rencanakan sudah disusun, sudah direncanakan secara detail dan juga terstruktur. Kemudian tipe ini dia sisi negatifnya adalah susah percaya pada orang lain. Jadi melankolis ini tipe orang yang susah percaya kepada orang lain, tapi ketika dia sudah percaya pada orang lain, dia akan percaya banget. Kenapa dia susah percaya pada orang lain? Karena tipe melankolis ini orang yang tertutup, jadi jarang mau bercerita. Kalau memang dia bukan orang-orang yang bener dia percaya dan dekat dengan dia, jadi tertutup segalanya, dia pendem sendiri aja. Mungkin cukup dia dan Tuhannya yang tahu. Itu si melankolis. Kemudian melankolis ini juga sensitif, baperan orangnya. Jadi apa-apa dia merasa sering tiba-tiba merasa sedih, kemudian gembira, gampang dia sensitif dari segi perasaannya, baperan. Kemudian mudah khawatir pada hidupnya. Jadi si melankolis ini selalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Dan kebanyakan pikiran-pikiran yang mendominasi di otak si melankolis ini adalah pikiran-pikiran negatif. Bagaimana kalau nanti saya ditinggalkan dia, bagaimana dan sebagainya. Itulah si melankolis. Sehingga si melankolis ini cenderung punya sikap pesimis karena dominasinya pikiran-pikiran negatif yang ada di otaknya. Jadi bagi kalian yang punya tipe melankolis, sebaiknya kecenderungan untuk berpikir ke hal-hal yang negatif itu sebaiknya dikurangi. Jadi belajar mengurangi berpikir hal-hal yang negatif, karena itu akan merugikan diri sendiri. Jadi dibawa, mungkin belajar perlahan, dibawa enjoy, santai, berpikir positif. Kehidupan ini sudah ada yang mengatur. Kemudian di sini ada referensi pekerjaan yang sekiranya cocok untuk tipe melankolis, tapi ini enggak seharus 100% harus kalau tipe melankolis harus bekerja di sini, enggak. Cuma cuma referensi saja sih. Pekerjaan yang cocok untuk tipe melankolis ini ada manajer, akuntan, pekerja sosial, administrasi, dan lain sebagainya. Tapi ini hanya referensi saja ya. Untuk pekerjaan tetap kita harus memperhatikan kemampuan kita, kemudian memperhatikan minat kita dan lain sebagainya. Kemudian juga peluang yang ada, kita harus tetap memperhatikan itu ketika nanti akan memilih pekerjaan. Kemudian bagaimana sih kalau kita punya teman, pasangan, atau orang-orang yang terdekat kita yang mempunyai tipe kepribadian melankolis ini? Jadi ketika kalian berhadapan dengan tipe orang melankolis ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah jaga kepercayaan mereka. Karena seperti di awal tadi, tipe melankolis ini adalah tipe orang yang sangat susah sekali percaya kepada orang lain. Jadi sekalinya percaya, dia akan percaya banget. Jadi dia itu
karena tertutup, jadi itu ya akhirnya kecenderungan sifatnya seperti ini. Jadi kalau kalian sudah mendapat kepercayaan dari orang melankolis, sebaiknya jagalah, jangan dikecewakan dan sebagainya. Kemudian sering-sering menyemangati mereka, karena apa? Dia itu cenderung memiliki sifat pesimis kan, dan juga sebagian besar otaknya ini didominasi oleh pikiran-pikiran negatif. Jadi perlu stimulus seperti penyemangat dari orang-orang yang terdekatnya, khususnya dari orang-orang yang dia percayai. Kemudian jangan membuat dia kecewa. Selanjutnya beri saran saat mereka gagal. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan atau kegagalan, sebaiknya jangan dibully, jangan diolok-olok, tapi berikanlah saran kepada mereka, saran yang membangun, saran yang positif. Itu akan lebih mengena pada diri melankolis, karena dia walaupun tertutup, dia adalah tipe orang yang mendengarkan saran dari orang lain. Kemudian ketika kalian memiliki janji kepada mereka, itu kalian sebaiknya menghargai dan menepatinya, karena tipe melankolis ini adalah orang yang detail, terstruktur. Kalau misalnya waktu dan janji itu sudah disepakati bersama, sebaiknya itu dilakukan dan ditepati sesuai dengan kesepakatan awal tadi. Kemudian tipe melankolis ini adalah tipe orang yang suka menolong. Jadi tipe orang yang suka menolong, dia akan sangat senang sekali apabila dia dimintai tolong oleh orang lain. Jadi itu adalah sisi positifnya tipe melankolis. Selanjutnya tipe yang akan kita bahas adalah tipe sanguin. Ciri-cirinya seperti apa? Langsung saja ini. Kenapa ada tulisannya 4 ya? Nggak apa-apa ya. Yang pertama, dia terbuka dan senang bercerita. Ini kebalikan dari tipe melankolis. Dia lebih terbuka kepada siapa saja. Kemudian senang bercerita. Dia senang bercerita, nggak seperti melankolis yang tertutup tadi, kepada siapa saja. Bahkan mungkin kepada orang yang baru dikenal pun dia sudah akan bercerita panjang lebar, dan kadang ceritanya ini sudah diceritakan berkali-kali, diceritakan lagi. Seperti itulah tipe sanguin. Kemudian dia mudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Mau kalian taruh dimanapun, orang yang bertipe sanguin ini akan tetap membaur dengan lingkungannya. Kemudian dia orang yang ceria dan penuh humor, menikmati kegembiraan tanpa khawatir akan hidupnya. Jadi pikiran si sanguin ini positif, karena dia orang yang ceria, menganggap semua orang itu baik. Jadi seperti itulah tipe sanguin. Kemudian dia suka bergaul, karena dia mudah beradaptasi, kemudian suka bercerita. Dia itu adalah tipe orang yang mudah bergaul, mudah berteman, ramah dengan siapa saja, dan dia tipe orang yang apa adanya. Kalau ngomong suka ceplas-ceplos seperti itu. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, itu akan diomongkan langsung oleh tipe sanguin ini. Kemudian dia adalah tipe orang yang mudah lupa dan sering mengulangi kesalahan yang sama. Jadi bagi dia tidak seperti melankolis tadi yang selalu menepati janji dan waktunya. Dia itu kadang kalau berjanji mudah lupa. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian dekat dengan orang sanguin ini, kalian harus tetap mensupport mereka, karena mereka itu sering lupa dan juga mengulangi kesalahan yang sama. Sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Bagi tipe kalian yang sanguin, saya kok sifatnya, kepribadiannya mendekati sanguin, mulai sekarang belajarlah tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kesalahan itu kita jadikan pembelajaran, bukan kita ulangi lagi, seperti itu. Positifnya dia itu adalah orang yang kreatif sekali. Nah, ini untuk referensi pekerjaan yang mungkin sekiranya cocok untuk tipe sanguin adalah pekerjaan yang berhubungan dengan dunia hiburan, kemudian travel, fashion, kuliner, marketing, dan sebagainya. Karena dia adalah orang yang suka ngomong, mungkin cocok juga jadi YouTuber dan lain sebagainya kalau disinkronkan dengan pekerjaan-pekerjaan di era sekarang. Nah, bagaimana kita menghadapi orang yang bertipe sanguin ini? Yang pertama, karena dia itu suka ngomong, suka bercerita, apapun diomongkan. Jadi kita harus menyiapkan telinga kita, harus siap-siap menjadi pendengar yang baik untuk mereka.
Jadi ketika mereka bercerita, udah kita cukup mendengarkan aja, jangan pernah memotong kemudian menyela. Itu akan membuat si sanguin ini agak jengkel nanti. Jadi kita tetaplah jadi pendengar yang baik, dan itu untuk semuanya saja. Karena kita makhluk sosial, jadi pendengar yang baik itu perlu sekali. Kemudian belajar memaafkan dan menerima mereka. Kenapa seperti itu? Karena orang sanguin ini cepat ceplos. Kadang dia tidak memikirkan apa yang saya omongkan ini akan menyakiti hati orang lain. Jadi mungkin yang tipe seperti melankolis karena dia sensitif dan baperan akan mudah sering sakit hati tipe sanguin ini. Jadi kalau sudah tahu, oh temanku ini punya tipe kepribadian sanguin, jadi kalau saya melankolis harus lebih legowo lagi ketika dia mengucapkan hal-hal yang menurut dia itu ya wajar, tapi kalau menurut kita hal-hal yang menyakitkan. Kemudian menerima dia apa adanya, karena tipe sanguin ini gimana ya, orang yang selalu sering lupa, kemudian sering melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita harus menerima segala kekurangan mereka. Kemudian jangan mengkritik dan menjatuhkan mereka di depan umum. Nah, ini paling tidak disuka oleh sanguin, mereka dijatuhkan atau dikritik di depan umum. Jadi ketika kalian tidak memberikan kritik, saran kepada mereka, sebaiknya dibicarakan berdua saja supaya tidak melukai hati si sanguin. Kemudian ini belajar untuk tidak mudah sakit hati pada mereka, karena sekali lagi mereka ini adalah orang yang spontan, melakukan apapun, berbicara apapun ya sesuai apa yang dipikirkan dan sesuai apa yang dilihatnya. Jadi orang yang jujur sebenarnya ya, tapi ya kadang kejujurannya itu bagi dia biasa, tapi kadang bagi orang lain itu menyakitkan. Jadi kalau berhadapan dengan tipe sanguin itu harus menyiapkan hati yang besar. Oke, selanjutnya ada tipe koleris. Jadi tipe koleris adalah tipe ketiga yang akan kita bahas. Ini ciri-ciri orang yang berkepribadian koleris ini, dia cukup terbuka. Tidak seterbuka sanguin, tapi dia cukup terbuka. Artinya dia mau membuka diri, tidak seperti melankolis tadi. Kemudian dia aktif, semangat, bekerja keras, ambisius. Dia orang yang mandiri, tapi juga egois dan keras kepala. Jadi kalau berdebat dengan koleris, ini akan membutuhkan tenaga ekstra ya, karena kalau sama-sama keras kepalanya bisa menjadi bahaya ini kalau nggak ada salah satu yang mengalah. Kemudian tipe koleris ini mampu menjadi motivator untuk orang lain, tidak suka bertele-tele dan juga tidak peka. Nih, jadi tipe koleris ini tidak peka. Kemudian tidak suka bertele-tele, artinya to the point kalau bicara kepada si koleris. Kemudian ini ada sedikit rekomendasi untuk pekerjaan yang cocok untuk mereka. Itu mereka cocoknya di bidang teknologi, kemudian teknik, statistik, pemrograman dan lain-lain. Artinya juga masih ada kemungkinan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya di luar sana yang cocok juga untuk si koleris ini. Kemudian bagaimana sih ketika kita menghadapi tipe orang dengan tipe koleris ini? Jangan menuntut mereka secara berlebihan. Karena apa? Mereka itu orangnya keras kepala, tidak selalu mendengarkan apa yang kita bicarakan. Jangankan mendengarkan, kalau kita menuntut berlebihan itu akan membuat murka si koleris ini. Kemudian perlu kesabaran dalam menghadapi mereka, karena mereka egois dan cenderung memikirkan diri sendiri. Kemudian pilih waktu yang tepat untuk bercerita kepada mereka. Jadi pilih waktu yang tepat, suasana hati yang tepat untuk bercerita kepada mereka. Nah, ini bicara secara langsung dan apa adanya. Jadi tipe koleris ini tidak akan peka ketika kita hanya mengkode, tidak akan mengerti ketika kita hanya mengkode. Dan dia sukanya kalau berbicara itu to the point, apa adanya, tidak bertele-tele. Itulah tipe koleris. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir. Ini ada tipe plekmatis. Plekmatis ini orangnya tertutup dan lebih banyak diam, hampir mirip dengan si melankolis tadi.
tidak banyak menuntut kalem ya, jadi dia tidak banyak menuntut nrimo ing pandem lah, seperti itu. Dia kalem dan polos, kemudian lola ya, sering lambat, dia sering loadingnya lama. Karena apa? Terlalu santai dia. Jadi memikirkan apapun, melakukan apapun, dia itu terlalu santai. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya menyenangkan. Dia adalah orang yang menyenangkan untuk siapa saja. Kemudian orang yang lembut, dan juga orang yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Jadi orangnya itu selalu menyenangkan, bawaannya lembut dan juga bahagia. Dia tidak akan mengeluarkan idenya, tidak akan ngomong, tidak akan berpendapat kalau dia sendiri tidak yakin. Jadi kalau dia tidak yakin, setengah yakin setengah tidak, lebih baik dia diam, dia akan diam di situ. Kalau dia yakin, baru di situ dia akan mengatakan apa yang menjadi ide dan pendapatnya. Kemudian tipe orangnya adalah orang yang baik sekali ini, tidak suka menyakiti atau melukai orang lain. Jadi kalau berbicara, berperilaku, dia pasti memikirkan orang lain dulu, apakah orang lain ini tersakiti atau tidak. Kemudian ini tadi yang sudah dibahas, dia cenderung tertutup, tapinya si pragmatis ini cenderung tertutup. Kemudian sangat peduli dan cenderung memikirkan orang lain. Jadi biasanya sebelum bertindak, sebelum mengambil keputusan, dia itu selalu memikirkan orang lain. Makanya tipe pragmatis ini tidak akan cocok ketika menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Dia cenderung lama ketika mengambil keputusan, karena banyak sekali yang dipertimbangkan, terutama dia mempertimbangkan bagaimana orang lain nantinya. Nah, pekerjaan yang sesuai untuk tipe pragmatis ini adalah perawat, guru, psikolog, konselor, dan lain-lain. Jadi yang cocok itu adalah orang-orang yang yang bersentuhan langsung dengan dunia sosial, itu yang cocok dengan pragmatis. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang satu lagi, bagaimana tipe menghadapi orang yang bersifat pragmatis ini. Oke, ini karena tadi cenderung sifatnya tertutup artinya bukan berarti dia tidak mau bercerita atau berbagi dengan orang lain. Dia mau, cuma kalau memang dia sedang mau dan dia percaya pada orang itu. Karenanya jangan memaksa ketika mereka tidak mau bercerita kepada Anda, tidak mau berbagi kepada Anda. Jangan pernah memaksakan si pragmatis ini, karena ketika pada saatnya, ketika dia sudah mau bercerita, dia akan bercerita. Kemudian jangan mudah emosional dengan kesantuyan mereka. Jadi mereka itu menganggap semuanya santuy gitu. Jadi woles lah, dia itu seperti itu. Jadi menganggap semuanya ya seperti itulah, mereka tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Jadi kurang cocok kalau seperti koleris yang ambisius, tidak akan cocok dengan tipe orang yang pragmatis. Kemudian tetap hargai mereka dan jangan bertindak sesuka hati mereka, karena mereka baik, lembut, dan kalem, kemudian selalu memikirkan orang lain. Itu jangan sampai membuat kita bertindak semena-mena dan sesuka hati, memikirkan kepentingan diri kita, dan tetap harus menghargai dia. Kemudian jangan membuat mereka berada dalam keributan, karena dia nggak suka. Tipe pragmatis ini adalah orang-orang yang cinta damai. Nah, jika bermasalah dengan mereka, nggak kelihatan ya. Jika bermasalah dengan mereka, sebaiknya dibicarakan dengan cara yang baik-baik, karena dia tidak suka keributan, tidak suka kerusuhan, tidak suka dengan kemarahan, hal-hal yang keras dia tidak suka. Itulah tipe pragmatis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang atau tidak berkenan maksud saya, bisa nanti tulis di kolom komentar, atau mungkin ada penyampaian yang tidak sesuai. Saya mohon maaf karena masih sama-sama belajar. Dan terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap baik, kemudian tetap sehat, dan tetap berguna bagi orang lain. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.